Mbak Jum, tapi aku Nah, penasaran, boleh nggak kasih sedikit spill ke teman motion heeh. tujuan yang pernah Mbak Jum lakuin ketika berinvestasi atau menjadi investor? Ada nggak satu, mungkin satu pengalaman? Oke, aku pernah, eee, apa namanya, bikin bikin bukan project ya, bikin Oke. tujuan lah ya, yang agak Ah, pendek itu ya waktu itu liburan ke oh, Tibet. wow, 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 wow. Nah, itu memang PR ya banyak, karena itu kan, dingin, terus udah tinggi, ya itu banyak perlengkapan yang harus kita siapkan, terus juga tiket tentunya ya, visa dan izinnya ke sana agak kompleks kayak gitu. Tapi ya fun sih. Kalau begitu kita Yes. tercapai kita, oh, oke kita achieve gitu. Kayak gitu. Karena risetnya udah matang juga teman motion Iya, ya. iya, teman-teman yang kalau mau jalan kita kan bagi-bagi riset lah. Kalau misalnya itu kan Yes. biasanya jalan bareng-bareng ya. Nah, bagi-bagi Benar. riset lah gitu. Nah, waktu itu aku sempat baca juga seputar selain riset yang menjadi unsur penting itu namanya DCA, yaitu Dollar Cost Averaging. Jujur, ini jadi sesuatu yang baru buat aku, Mbak Jum. Ah, oke. Mungkin Eh, teman motion juga tuh boleh dijelasin nggak, Mbak Jum? Gini, Adit. Jadi kalau misalnya tadi ya, Mhm. katakanlah pengen keluar negeri 30 juta, cuman mampu 1 juta per bulan gitu, Oke. nyisihin gaji gitu kan. Sedih banget nih. Mhm, mhm. Eh, Berarti kalau misalnya kita masukin di tabungan, Yes. itu kan biasa gaji masuk tabungan terus kita sisihin misalnya gitu ya. Mhm. Tabungan itu kan kecil banget ya. Setuju. Kita misalnya masukin deh ke deposito. Misalnya deposito ini lagi sedih-sedihnya nih bunganya nih, 2,5 sampai 3,5 kalau saya nggak salah ya Mhm, mhm. mestinya. Terus per tahun ya. Yes. Jadi kalau per bulan, kalau misalnya kita ngitungin per bulan berarti dibagi 12 tuh angkanya. Dua Mhm. setengah atau 3,5 tuh dibagi 12, belum dipotong pajak. Nah, kalau kalau pengen mempercepat itu kan salah satu caranya itu kita berinvestasi, ya kan? Yes. Persoalannya investasinya juga yang kita bikin jangan terlalu over apa ya, agak bombastis gitu ya. Yang deposito 2,5 3,5 per bulan, ini 2,5 3,5 per hari ya, itu udah pasti nggak bener lah ya. Bodong ya, Mbak ya? Oh iya ya, itu udah nggak bener lah ya. Nah, kalau kita mau nyari yang ini mungkin bisa masuk ke reksadana pasar uang, Oke. atau misalnya pendapatan, kalau reksadana pasar uang saya lihat kemarin ya sekitar 4% 5%-an. Mhm, mhm. Kalau reksadananya pendapatan tetap di obligasi itu sekitar 6 sampai 8%. Campuran dan saham lebih tinggi. Ada yang paling tinggi 29%. Ya kan? Oh. Tapi kita nggak tahu nih masalahnya. Karena semakin tinggi return atau imbal hasilnya itu kan semakin semakin besar juga risikonya. Resikonya. Nah, kita tuh kan nggak tahu ya ke depan itu, besok, jangankan jangankan berapa berapa bulan ke depan, besok aja ini mau kemana kita kan kadang nggak tahu ya. eh IHSG naik, IHSG turun, itu kan kalau saham ya nggak tahu, karena yang pasti dari di dunia ini kan ketidakpastian itu. Setuju. Karena kita nggak tahu masa depan, gimana caranya kita mengatasi risiko ke depan. Hmm. Kalau misalnya harganya naik, senang, ya kan? Kita masuk di saham A, harganya naik, senang. Tapi kalau harganya turun, mau gimana? Gitu kan? Nah, eh, artinya memang di bursa saham kita ini ada bantal ya, Hmm. bantalan ya. Kalau harga saham turun itu namanya automatic reject bawah. Nah, Oke. dia itu nggak akan lebih dari 7%. Tapi kalau turunnya berhari-hari gitu kan, ARB terus, Bisa ya tuh ya. bisa. Nah, itu kan ya gimana gitu. Nah, jawabannya adalah dollar cost averaging atau Oh, mungkin oke. rupiah cost averaging ya. Karena ya Oke. dimasukin rupiah ya. Eh jadi gini, intinya itu kita tuh tetap masuk terus. Jadi kayak nabung atau mencicil gitu ya, Mhm, mhm. mencicil untuk misalnya kita kan punya 1 juta, kita beli saham, ada satu saham yang kita incar, beli terus, nah mau harganya naik mau harganya turun, mau harganya naik harganya turun, terus saja masuk gitu. Oh.
Nah, Oke. gitu. Nah, nanti itu kenapa disarankan karena pada saat at the end itu kan kita dapat harga rata-rata. Benar. Nah, kalau harga rata-rata itu pasti ya ya nggak spektakuler banget, tapi at the end kita bisa masih dapat ininya gitu, masih dapat cuannya lah gitu. Oke, karena harga Gitu. Nah, average-nya akan nih berubah-ubah aku juga ya, Mbak Jum? iya iya, nih aku contohin ya harga. Boleh, boleh, Nah, boleh. eh apa namanya? Sorry sorry, sebelum sebelum kita memulai dollar cost averaging, Mm-mm. satu hal yang harus kita lakukan adalah menentukan saham atau reksadana yang mau kita ambil. Nah, seru Nah, nih. itu harus dipastikan banget itu saham yang oke, gitu kan. Jadi saham perusahaannya bagus, laporan keuangannya bagus, manajemennya good corporate governance-nya juga bagus. Harganya itu biasanya cenderung harga naik. Nah, aku ambil yang paling klasik di antara semua saham yang ada di bursa, itu BCA, ya kan? Oke. BCA itu tahun 2017 harganya 3.500 sampai 4.000 kisarannya di Mm. selama tahun itu ya. Terus 2018 jadi 5.200-an. Wow. Terus di tahun 2019 ke 6.800. Naik terus ya. Nah, di tahun Mm-mm. 2020 sebelum Covid sempat ke 6.800, ngedrop ke 4.500 pas Maret. Itu pas drop drop Oke. drop drop sampai 4.500. Itu kayak turun ke 5 sampai 7 tahun ke belakang kan ya, gitu kan. Tapi Yes, benar. nggak masalah karena kita udah ngumpulin dari harga 3.500 sebenarnya, gitu kan. Jadi Mm-mm. portofolio kita itu harganya tuh rata-rata nggak di 6.800, nggak di 4.500 pas lagi misalnya nih kita udah ngumpul-ngumpulin COVID jebret kemarin Maret 2020, butuh uangnya gitu kan, Yes, mau nggak mau kan investasinya harus kita pecahin ya. Tabungan kita pecahin. benar. Nah, itu rata-rata yang ya aset BCA kita itu, saham BCA kita itu nggak di harga kita beli di 6.800 terus kita kita jual di 4.500, nggak gitu kan. Karena kita Oke. udah mencicil dari lama gitu. Gitu. Nah, itu yang investor biasa beli di pucuk terus jualnya malah di bawah gitu ya, Hmm. istilahnya malah kayak begitu. Nah, Oke. nah itu di 2020 turun 4.500 tapi akhir tahun sempat naik ke 6.700. Sekarang saya belum lihat hari ini tapi Mm-mm. udah ke 7.750 gitu. Wow. Naik lagi gitu kan. Nah, jadi Benar. kalau kita terus masuk di situ trennya itu dia akan terus naik gitu. Oke. Berarti bisa dibilang mungkin dollar cost averaging atau kita bilangnya mungkin rupiah cost averaging ini jadi salah satu cara Hmm. amit-amit untuk menyelamatkan kita kalau saham yang kita pilih ternyata turun drastis atau ARB tadi. Gitu kali ya Mbak Jum ya? Ya, iya, 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 iya. Nah, memang kalau di saham itu sebenarnya pada saat kalau kita punya apa namanya, punya aset kayak begitu kan sebenarnya nggak harus kita jual ya. Kalau Mm, misalnya harganya turun kita nggak harus kita jual. Tapi kalau kita butuh banget ya apa boleh buat gitu kan. setuju. Nah, nah yang cilaka itu yang kemarin kejadian yaitu akhirnya beli di atas terus turun panik jual gitu. Ya udah Hmm, pasti rugi kayak gitu. yes. Wow, menarik nih teman motion. Ya, tapi aku penasaran deh gimana sih kalau dari pandangan Mbak Jum mungkin ngelihat Hmm, teman-teman Mbak Jum sendiri yang hmm. merupakan investor, apakah sering menggunakan strategi atau trik si DSA, Di DCA CA. atau dollar cost averaging ini, Mbak? Atau masih jarang memang digunakan? Sebenarnya metode ini tuh kan bisa mupuk disiplin untuk Mhm. berinvestasi ya. Terus juga menghindari penyakit utama investor, yaitu fear and Greedy. greed. Iya, Ya, yeah. setuju sekali. Fear and greed gitu kan. Nah, tapi orang kadang males jalaninya karena Hmm, hasilnya tuh nggak kelihatan cepet ya. Apaan sih cuma segitu tiap bulan gitu kan. ya. Nggak sabar bawaannya itu. Nah, makanya eh ya itu gimana kuat-kuatnya kita lah gitu kan. Tapi kalau kita udah punya tujuan, apalagi tujuannya jangka panjang, apalagi mikirin untuk pensiun, nah ini
inilah yang harus dilakukan karena pasar itu selalu turun naik dan risiko untuk Yes. mengcover itu ini bukan satu-satunya, salah satu yang paling mujarab lah. Wow, tuh cara mujarab dari Mbak Jumyati nih teman motion. Ya bisa kamu gunain dolar or rupiah cost averaging. Mbak, last but not least Hmm. tips G2 dong. Satu dari Mbak Jum bisa tentang si DCA, bisa tentang investasi juga untuk teman motion yang mungkin baru jump in, baru Ah, jadi investor beberapa lama terakhir ini. Silakan, Mbak. eh, untuk investor kalau memang mau untung, terus untung, kan ya, kelolalah sendiri resiko. Jadi jangan percaya pada siapapun yang menjamin investasi pasti untung. Oke. Jadi kita sendiri yang harus mengelola resiko itu, gitu. Tuh, harus ngelola sendiri ya teman motion, jangan naruh duit di temen. Naruh di temen, temennya suruh saham. Wah, jangan kayak gitu ya. Wow, Mbak Jum, thank you so much loh hari ini ngobrol-ngobrolnya teruntuk ngomongin tentang DCA. Ini penting banget sih untuk kita terapin juga sebagai salah satu strategi G2 ya. Mm-mm. Supaya teman motion di sini yang dengerin, amin amin jadi investor yang sukses Mbak Jum. Ya, amin. Thank you banget Mbak Jum atas waktunya hari ini. Tetap semangat, tetap memberikan inspirasi juga. Begitupun untuk teman motion yang dengerin. Sekian podcast cuan kali ini. Dan buat kamu jangan lupa untuk follow @medio by KG Media dan @motion975fm. Tentunya @kontannews juga kamu follow. Dan jangan lupa kalau pengen kirimin saran ke email boleh banget di podcast@kgmedia.id. Dengerin terus ya podcast cuan di Spotify untuk dapetin inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. See you on the next episode teman motion. Bye bye Mbak Jum. Thank you ya. Bye.